Reaksi kimia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada reaksi satu arah. Yang kedua reaksi dapat balik. Dan yang ketiga reaksi kesetimbangan. Untuk reaksi satu arah, reaksi ini terjadi dengan analogi A menjadi B, tetapi B tidak bisa menjadi A. Contoh, CH4 gas ditambah 2O2 gas menjadi CO2 gas ditambah 2H2O liquid. Nah, jika reaksi ini kita balik menjadi CO2 gas ditambah 2H2O liquid, reaksi tidak dapat kembali menjadi CH4 gas ditambah 2O2 gas. Untuk reaksi dapat balik, A bisa menjadi B dan B bisa menjadi A. Contohnya 2NH3 gas menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Jika reaksi ini dibalik, dapat terbentuk kembali, yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Jadi reaksinya bersifat reversibel ya, dapat kembali. Nah, jika reaksi ke kiri dan ke kanan berlangsung sama cepat atau laju reaksinya sama, maka reaksi tersebut disebut sebagai reaksi kesetimbangan. Oke. Jadi, kesetimbangan itu terjadi jika laju ke kiri dan ke kanan berlangsung sama cepat. Nah, simbolnya adalah panah ke kiri dan ke kanan yang digabung menjadi satu. Maka contoh di atas bisa kita tuliskan kembali, 2NH3 gas menjadi atau setimbang menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Jadi kesetimbangan kimia itu adalah reaksi yang berlangsung dua arah atau reversibel dan laju V1, V2-nya itu sama, sehingga disebut kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu homogen dan heterogen. Maksudnya homogen di sini apa? Jadi, homogen itu terdiri dari satu fase. Nah, maksudnya ini apa lagi nih? Oke, kita masuk ke contoh. Jadi, 2NH3 gas menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, di sini kita lihat fasenya. Semuanya berfase gas kan? G. Itu artinya reaksi kesetimbangan ini homogen. Nah, untuk heterogen terdiri dari fase yang berbeda. Jadi, dalam suatu reaksi itu fasenya beda-beda gitu. Contohnya, Fe2O3 fase solid ditambah 4CO gas menjadi 3Fe solid ditambah 4CO2 gas. Nah, di sini ada perbedaan fase solid dan gas. Jadi ini termasuk heterogen. Oke, kita masuk ke tetapan kesetimbangan atau KC ya. Jadi ini adalah perbandingan komposisi hasil reaksi dan pereaksi pada keadaan setimbang dan suhu tertentu. Jadi di sini ada contoh A ditambah B setimbang menjadi C ditambah D, di mana AB itu adalah reaktan dan CD adalah hasil reaksi atau produk. Nah, KC-nya itu hasil reaksi dibagi per reaksi. Reaksi itu sama aja dengan reaktan ya, sedangkan hasil reaksi sama dengan produk. Oke, kita tuliskan rumus KC yang lebih detail, yaitu konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q. Jadi hasil reaksi dan pereaksinya di sini adalah konsentrasi ya. Nah, syarat hanya fase gas dan akuos. Jadi untuk KC yang dipakai itu hanya fase gas dan akuos. Untuk fase solid dan liquid tidak termasuk ke dalam KC. Oke. Jadi di sini kita ambil contoh nih.
Untuk reaksi 2NH3 gas setimbang menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, kalau kita tuliskan Kc-nya, itu artinya apa? Di sebelah kanan kita tulis duluan, yaitu konsentrasi N2 dan konsentrasi H2. Kemudian jangan lupa koefisiennya sebagai pangkat. Selesai deh, konsentrasi N2H2 pangkat 3 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2. Nah, contoh selanjutnya kita pakai reaksi CaCO3 solid setimbang menjadi CaO solid ditambah CO2 gas. Ingat, syarat Kc itu hanya fase gas, jadi Kc sama dengan konsentrasi CO2 dibagi 1. Kenapa 1? Karena CaCO3 itu solid, jadi dia nggak dipakai, maka kita anggap 1. Nah, kalau kita tuliskan kembali, Kc sama dengan konsentrasi CO2. Selesai. Kemudian, jika nilai K lebih besar dari 1, itu artinya hasil yang terbentuk lebih banyak dari reaksi yang tersisa. Maka bentuk kurvanya seperti berikut. Nah, waktu dan konsentrasi. Di mana kurva hasil itu ada di atas dan kurva pereaksi itu ada di bawah. Pereaksinya lebih rendah ya, menurun. Oke, setimbangnya di mana? Oke, setimbangnya adalah saat hasil pereaksi dan pereaksi tidak terjadi perubahan lagi atau nilainya udah tetap. Nah, selanjutnya, jika K lebih kecil dari 1, itu artinya hasil reaksi yang terbentuk lebih sedikit dari pereaksi yang tersisa. Jadi, kurvanya berbeda antara waktu dan konsentrasi. Hasilnya ada di bawah dan pereaksi ada di atas. Nah, saat setimbangnya yaitu saat nilai hasil dan pereaksi berada di angka tetap atau tidak terjadi perubahan lagi. Ini disebut setimbang. Kemudian nilai K juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi, jika suhu atau temperaturnya itu tetap, maka K-nya juga tetap. Nah, jika temperatur berubah, maka K juga berubah. Oke, untuk reaksi endoterm, di mana temperaturnya naik, maka K-nya ikut naik. Untuk reaksi eksoterm, saat temperaturnya turun, K-nya juga turun. Selanjutnya, jika reaksi dibalik, maka nilai K juga ikut dibalik. Jadi, K sama dengan 1/K1. Oke, selanjutnya, jika reaksi dikali, nah nilai K-nya juga ikut dikali. Misalkan dia dikali N, maka K sama dengan K pangkat N. Kemudian jika reaksi dibagi N. N-nya ini bisa berapa aja ya. Nah, jadi K sama dengan K1 akar N. Nah, selanjutnya jika reaksi dijumlahkan, jadi misalkan ada lebih dari 1K, K-nya ini dijumlahkan, maka nilai K itu harus dikalikan. Jadi K sama dengan K1 dikali K2 dikali K3 dan seterusnya. Contoh, ada 2A ditambah B menjadi C. Nilai K-nya sama dengan 4. Nah, jika reaksi ini kita balik, C menjadi 2A ditambah B, maka nilai K-nya menjadi 1/4. Nomor 2, reaksinya kita kalikan 2. Jadi 4A ditambah 2B menjadi 2C. Nilai K-nya 4 pangkat 2, jadinya 16. Contoh yang ketiga, 2A ditambah B menjadi C, itu reaksinya kita bagi, jadinya A ditambah setengah B menjadi setengah C, maka nilai K-nya yaitu akar 4, sehingga nilainya sama dengan 2. Nah, contoh yang keempat, itu ada 2 reaksi. Unsur yang sama tapi ruas berbeda itu bisa kita coret, 2C sama 2C, terus A sama 2A, bersisa 1A. Jadi, sisanya kita tulis, jadi A ditambah 2B, nah menjadi D. B itu dia di ruas yang sama, jadi nggak bisa dicoret. Kemudian K-nya
dikali K1 dikali K2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Selesai deh. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp, yaitu kesetimbangan yang diperoleh dari nilai tekanan. Simbolnya adalah P. Nah, tekanan yang diukur di sini hanya berlaku pada fase gas. Jadi senyawa yang berfase gas aja yang tekanannya bisa diukur. Kp sama dengan P hasil reaksi dibagi P pereaksi. Rumus detailnya bisa kita tuliskan lewat persamaan reaksi A ditambah B setimbang menjadi C ditambah D. Kp-nya adalah PC pangkat R dikali PD pangkat S dibagi PA pangkat P dan dikali PB pangkat Q. Jadi lagi-lagi tekanannya itu kita pangkatkan dengan nilai koefisien. Nah, PA itu artinya adalah tekanan parsial A. Kalau PB tekanan parsial B. PC tekanan parsial C dan PD tekanan parsial D. Untuk PQRS adalah koefisien. Nah, P total itu terjadi jika PA ditambah PB ditambah PC dan ditambah PD. Jadi inilah rumus Kp. Nah, tapi biasanya kita nggak bisa langsung masuk ke rumus Kp. Biasanya di soal itu kita harus mencari dulu nilai P masing-masing, PA, PB, PC, dan PD. Cara mencarinya, mol A dibagi mol total dikali P total. Nah, untuk PB, PC, dan PD sama rumusnya. Tinggal kita ganti aja, kalau PB jadi mol B dibagi mol total dikali P total. Begitu juga untuk PC dan PD. Jadi perlu kalian ingat kalau mau cari Kp kalian harus tahu dulu nilai P masing-masing. Nah, selanjutnya hubungan Kc dan Kp. Hubungan Kc dengan Kp. Jadi kedua rumus Kc dan Kp ini sebenarnya bisa kita gabung, yaitu menjadi rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Oke. R itu adalah tetapan ya, nilainya 0,082. T adalah Celcius yang diubah ke Kelvin dengan menambahkan 273. Kemudian delta N adalah selisih koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Terakhir derajat disosiasi, yaitu menyatakan banyaknya zat yang terurai, simbolnya alfa. Nah, rumusnya alfa sama dengan mol terurai dibagi mol mula-mula. Atau bisa kita sederhanakan, rumus ini menjadi alfa sama dengan R per M. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke contoh berikut. Jadi, kita pakai senyawa 2NH3 gas setimbang menjadi N2 gas ditambah H2 3H2 gas. Nah, kita tulis mula-mula reaksi setimbang. Misalkan mula-mula NH3 punya 0,5 mol, terus disetimbang bersisa 0,2 mol. Tentukan alfa dan persen alfa. Oke. Rumus alfa tadi R per M. Itu artinya kita harus tahu nilai R. Ya, nilai R-nya adalah 0,3. Jadi alfa sama dengan R per M 0,3 dibagi 0,5 sama dengan 3 per 5 dan hasilnya adalah 0,6. Nah, untuk persen tinggal kita kali aja sama 100%. Jadinya 60%. Selesai.